ada dugaan pidana pencemaran nama baik dan fitnah, maka penyidik Polda Metro Jaya harus segera menyita dokumen milik pelapor saudara Joko Widodo sebagai bukti, sekaligus klarifikasi kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan ijazah pelapor saudara Joko Widodo, termasuk tapi tidak terbatas melakukan pemeriksaan terhadap kepala SD tempat Joko Widodo bersekolah, kepala SMP tempat Joko Widodo bersekolah, kepala SMA tempat Joko Widodo bersekolah, rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM, dekan Fakultas Kehutanan UGM, hingga Kasmujo yang sebelumnya diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Keempat, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa kasus dugaan pidana pemalsuan dokumen ijazah palsu Joko Widodo, pemalsuan akta otentik dan pemalsuan keterangan palsu ke dalam otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 264 dan 266 KUHP yang dilaporkan oleh TPUA belum tuntas dan tidak dapat dihentikan. Untuk lengkapnya agar ini tertib, kami akan bacakan press release yang disampaikan oleh rekan Koji tadi agar hal ini bisa terkoordinir dengan baik dan dibaca oleh halayak ramai. Laporan polisi dugaan pencemaran dan fitnah yang diajukan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya baru sebatas undangan klarifikasi seperti yang dinyatakan oleh tadi rekan Koji. Sehubungan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Indradi, yang mengatakan telah 29 saksi yang diperiksa terkait kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Kamis 22 Mei yang lalu. Tim advokasi anti kriminalisasi akademis dan aktivis selanjutnya cukup disebut tim advokasi menyampaikan sikap dan tanggapan sebagai berikut. Ada 4 poin. Pertama, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa tahapan pemeriksaan kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo baru sampai pada tahap klarifikasi. Jangan lupa, klarifikasi itu penting. Hal ini dibuktikan dengan adanya undangan klarifikasi kepada sejumlah pihak, termasuk yang diajukan kepada Pak Roy Suryo, Risman Syanipar, Rija Fadilah, Kurniatri Yohani, Tauzia, ya Ibu Tifa yang terkenal ya, Tias Suma, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, hingga rekan Egi Sujana. Sampai saat ini belum ada satu pun panggilan polisi yang ditujukan kepada sejumlah pihak, khususnya kepada pihak-pihak yang telah dilakukan klarifikasi tersebut melalui undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Maksudnya belum ada panggilan kelanjutan. Ini baru undangan. Sejujurnya undangan boleh hadir, boleh tidak, kan namanya juga undangan. Kedua, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa penyidikan kepada aduan masyarakat Dumasti Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang diadukan oleh TPUA berbeda dengan penyidikan perkara polisi LP saudara Joko Widodo di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dasar hukum proses Barreskrim adalah Dumas di TPUA tanggal 6 Desember 2004 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI 39 dan seterusnya di Tipidum pada tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egi Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan nomor SP Lidik 1007 dan seterusnya di Tipidum pada tanggal 10 April 2025 adalah penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen, pemalsuan akta otentik, dan memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, 264 dan pasal 266 KUHP. Itu pasalnya. Adapun dasar proses di Polda Metro Jaya adalah laporan saudara Joko Widodo nomor LP_B
2831 4/2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April dan kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan nomor SP Lidik _202961 _4 Res 114 2025 di Tipidum Polda Metro Jaya tanggal 30 April adalah penyelidikan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagai dimaksud dalam pasal 310, 311 dan pasal 27A Undang-Undang ITE. Karena itu tim advokasi menegaskan bahwa seluruh proses dan bukti dalam penyidikan dugaan pidana di Barreskrim Polri tidak dapat digunakan memproses dugaan tidak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang saat ini perkaranya diselidiki Polda Metro Jaya. Ketiga, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa untuk melanjutkan proses penyelidikan perkara dugaan pidana pencemaran nama baik dan fitnah, maka penyidik Polda Metro Jaya harus segera menyita dokumen milik pelapor Saudara Joko Widodo sebagai bukti, sekaligus klarifikasi kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan ijazah pelapor Saudara Joko Widodo, termasuk tapi tidak terbatas melakukan pemeriksaan terhadap kepala SD tempat Joko Widodo bersekolah, kepala SP SMP tempat Joko Widodo bersekolah, kepala SMA tempat Joko Widodo bersekolah, rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM, dekan Fakultas Kehutanan UGM, hingga Kasmujo yang sebelumnya diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Keempat, tim advokasi menegaskan kepada publik dan kepada aparat kepolisian bahwa kasus dugaan pidana pemalsuan dokumen ijazah palsu Joko Widodo, pemalsuan akta otentik dan pemalsuan keterangan palsu ke dalam otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 264 dan 266 KUHP yang dilaporkan oleh TPUA belum tuntas dan tidak dapat dihentikan secara sepihak oleh Barreskrim Polri. Karena TPUA sedang mengajukan permohonan gelar perkara khusus melalui Biro Pengawasan Penyidik Polri atau Biro Wasidik. Karena itu semua pihak diminta untuk bersabar hingga terselenggara proses gelar perkara khusus nanti. Dihimbau agar tidak gegabah menyampaikan pernyataan bersifat prematur dan yang simpang siur. Oleh sebab itu kita konsentrasi kepada press release yang diturunkan oleh tim advokasi hari ini. Demikian rilis media sampaikan. Jakarta 5 Juni 2025, tim advokasi anti kriminalisasi akademis dan aktivis. Terima kasih rekan Rozi.